Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Sinta, penulis Kopsi 2021 MAN 1 PD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul persepsi resiko COVID-19 pada siswa MAN 1 PD. Sejak pandemi COVID-19 melanda, istilah protokol kesehatan menjadi suatu yang populer. Semua kegiatan yang dilakukan di masa pandemi ini harus mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran virus COVID-19 dapat ditekan dan ditanggulangi. Di Aceh, ketika awal pandemi, diberlakukan jam malam, di mana masyarakat hanya boleh beraktivitas hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Namun, pemberlakuan ini tidak berlangsung lama. Setelah pemberlakuan dicabut, masyarakat Aceh kembali beraktivitas seperti biasa. Pada bulan Juli, lonjakan kasus COVID-19 semakin tak terkendali. Provinsi Aceh mencatat rekor harian terbanyak selama masa pandemi. Salah satu faktornya adalah kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Hasil pantauan penulis, masih banyak siswa yang tidak menggunakan masker ketika berada di lingkungan sekolah. Dan masih banyak siswa yang berkumpul atau berkerumun, meski infrastruktur protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, dan himbauan untuk menggunakan masker sudah tersedia di setiap sudut madrasah. Secara teoritis, kepatuhan siswa dan masyarakat terhadap protokol kesehatan dipengaruhi oleh persepsi resiko terhadap pandemi itu sendiri. Dalam konteks pandemi COVID-19, persepsi resiko tentang bahaya COVID-19 merupakan suatu yang penting, karena persepsi resiko dapat dipengaruhi oleh respon terhadap pandemi ini sendiri. Jika siswa sudah kembali ke sekolah dan tidak memiliki kepatuhan terhadap protokol kesehatan akibat rendahnya pengetahuan dan persepsi resiko terhadap bahaya COVID-19, maka kemungkinan lonjakan kasus COVID-19 yang lebih tinggi dapat terjadi. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui persepsi dan pengetahuan siswa MAN 1 PD terkait COVID-19. Yang kedua, mengetahui hubungan antara pengetahuan dan persepsi resiko siswa MAN 1 PD terhadap COVID-19. Adapun metode penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan model cross-sectional survey. Lokasi penelitian di MAN 1 PD. Populasi jumlah sebanyak 726 siswa. Dan responden dipilih menggunakan teknik total sampling. Namun dari seluruh responden hanya 640 siswa yang menjawab kuesioner yang diberikan. Adapun desain penelitian ini adalah sesuai dengan tujuan penelitian, maka yang menjadi variabel independen adalah pengetahuan tentang COVID-19 dan variabel dependennya adalah persepsi resiko COVID-19. Desain tersebut didasarkan pada beberapa kajian literatur yang menyatakan bahwa persepsi resiko seseorang terhadap sesuatu salah satunya dipengaruhi oleh pengetahuan terhadap sesuatu tersebut. Begitu pula dengan COVID-19. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah H0. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan siswa tentang COVID-19 dengan persepsi resiko mereka terhadap COVID-19. H1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan siswa tentang COVID-19 dengan persepsi resiko mereka terhadap COVID-19. Untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel X dan Y, teknik analisis data yang digunakan adalah uji korelasi person dan uji regresi dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Dari diagram ini, dapat diketahui bahwa mayoritas responden yaitu 57% atau 368 siswa menyatakan cukup percaya dengan penyebaran COVID-19. Namun masih terdapat 6% atau 35 orang siswa yang tidak percaya sama sekali dengan penyebaran COVID-19. Diagram ini juga menunjukkan bahwa mayoritas siswa mengetahui cara penyebaran atau transmisi COVID-19 melalui berbagai medium sebesar 87%. Kemudian, mayoritas siswa juga khawatir dengan cara penyebaran atau transmisi COVID-19 sebesar 88%. Dan 95% siswa mengetahui gejala COVID-19 seperti batuk, demam, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan siswa terhadap COVID-19 tergolong baik. Selanjutnya,
Hasil perhitungan tentang pengetahuan siswa terhadap COVID-19 dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Tabel dan grafik tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang COVID-19 berada pada kategori tinggi, yaitu 68,1%. Diagram ini menunjukkan bahwa masih ada 17% siswa yang menganggap bahwa dirinya tidak beresiko tertular COVID-19. Dari sisi kekhawatiran, 36% sangat khawatir akan tertular COVID-19. Adapun hasil tabulasi tentang persepsi resiko COVID-19 pada siswa masa 1 PD adalah sebagai berikut. Tabel dan diagram menunjukkan bahwa persepsi resiko siswa terhadap COVID-19 berada pada kategori sedang sebesar 66,6%, yaitu 426 siswa. Hanya 38 siswa atau 5,9% yang memiliki persepsi resiko tinggi, dan sisanya 176 siswa atau setara dengan 27,5% memiliki persepsi resiko rendah terhadap COVID-19. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas siswa MAN 1 PD memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap COVID-19, yaitu sebesar 68,1%. Namun, persepsi resiko terhadap COVID-19 berada pada kategori sedang, yaitu 66,6%. Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan antara variabel pengetahuan dan persepsi resiko, lakukan pengujian menggunakan uji korelasi Pearson. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai SIG sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti bahwa H0 diterima, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan siswa tentang COVID-19 dengan persepsi resiko mereka terhadap COVID-19. Diketahui pula bahwa nilai koefisien regresi adalah 0,253, yang berarti bahwa setiap penambahan 1% pengetahuan, maka persepsi akan meningkat sebesar 0,253. Nah, teman-teman, kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, pengetahuan siswa masa 1 PD tentang COVID-19 berada dalam kategori tinggi. Yang kedua, persepsi resiko siswa masa 1 PD terhadap pandemi COVID-19 berada dalam kategori sedang. Yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan persepsi resiko siswa masa 1 PD terhadap pandemi COVID-19. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan diterima.